Kebijakan terbaru seputar live streaming di TikTok, sekarang yang terkena pelanggaran diam ataupun gambar statis akan dikenakan poin penalti. Nah, seperti apa poin penaltinya, apa hukumannya, dan apa yang harus kita hindari? Jadi, tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja kita mulai bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini, saya ingin berbagi informasi, tentunya informasi seputar live streaming di TikTok. Buat teman-teman yang baru tahu channel ini ataupun baru klik video ini, jadi di channel ini saya selalu memberikan tips dan trik juga tutorial seputar TikTok, TikTok Affiliate, TikTok Shop ataupun TikTok Ads juga Marketplace. Buat yang nggak mau ketinggalan informasinya, bisa di subscribe dulu channel ini. Oke, di video ini yang akan saya bahas tentang pelanggaran diam. Semua penjual ataupun afiliator pasti pernah ngalamin yang namanya itu pelanggaran diam ketika live streaming di TikTok. Dampaknya apa? Kalau misalkan kita terkena pelanggaran diam, dampaknya penonton kita akan sepi. Jadi yang awalnya penonton kita itu 1.000 ataupun 2.000, sekarang drop sampai 100 ataupun sampai puluhan. Dan itu sulit banget untuk bisa mengembalikannya ataupun kembali ke seperti semula lagi. Nah, tambahannya lagi nih, kalau misalkan terkena pelanggaran diam, akan dikenakan poin penalti. Dan ini pasti ribet banget teman-teman ya. Makanya di sini saya ingin memberikan informasinya. Oke, buat yang belum tahu ya pelanggaran diam itu apa. Jadi pelanggaran diam adalah pelanggaran yang dimana tidak ada aktivitas ketika live streaming. Ada beberapa faktor live terkena pelanggaran diam. Salah satu faktor umumnya yaitu kita diam selama 30 detik sampai 1 menit tanpa beraktivitas ataupun tanpa berinteraksi dengan penonton. Nah, kalau misalkan kalian itu cuma diam aja di waktu tersebut, maka akan terkena yang namanya itu pelanggaran diam. Sampai sini jelas ya tentang pelanggaran diam. Nah, yang akan saya bahas di video ini yaitu tentang poin pelanggarannya. Oke, kita bahas aja langsung teman-teman ya. Nah, yang pertama, kebijakan ini muncul di bulan Februari ini, pada tanggal 1 kemarin teman-teman ya. Bisa dicek di bagian TikTok Shop. Namun setelah saya coba cek di bagian kebijakan kinerja kreator, poin penalti ini nggak ada. Artinya di sini kita hanya bisa cek di bagian reputasi akun yang ada di aplikasi TikTok. Jadi kalau misalkan kalian afiliator ataupun kalian itu sebagai penjual, bisa dicek tuh di situ ya. Jadi kalau misalkan dicek di bagian TikTok Shop Sales Center itu nggak bakalan ada. Nah, kalau misalkan akun kalian kemarinnya udah terkena pelanggaran diam, cek berapa tuh poin penaltinya. Kalau misalkan poin penalti dari 9 sampai 12 mungkin masih normal ya, itu hanya peringatan. Tapi kalau misalkan udah melebihi sekitaran 15 sampai 20, itu harus berhati-hati. Karena dampaknya akan dikenakan akun di-banned ataupun akun dihapus. Dan itu bakalan rugi kalau misalkan teman-teman udah banyak followernya. Nah, itu ya beberapa poin pelanggarannya. Mungkin bisa dicek aja di bagian reputasi akun ya. Nah, bukan cuma masalah poin pelanggarannya aja, tapi di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu kalian ketahui. Karena ini adalah hukumannya kalau misalkan akun kalian berulang kali ataupun sering terkena yang namanya itu pelanggaran diam. Yang pertama, penghapusan produk. Nah, untuk penghapusan produk ini yang saya tahu ya, itu bisa aja di bagian etalase akunnya ya, yang ada di bagian keranjangnya ataupun yang ada di bagian TikTok Shop Sales Center. Nah, ini kurang jelas teman-teman ya. Bisa aja di dua hal tersebut. Nah, yang kedua di sini adalah pemblokiran konten. Pemblokiran konten udah pasti ketika kita live streaming terkena pelanggaran diam, maka live kita akan langsung dijeda ataupun langsung otomatis dinonaktifkan oleh TikTok selama 24 jam. Nah, saya sudah pernah ngalamin hal seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita live streaming jam 9 ya 9 hari ini, maka akan di stop, nggak bakalan bisa live lagi. Bisanya itu pas 9 pagi besoknya. Jadi emang 24 jam. Kalau misalkan udah 24 jam baru kita bisa live streaming lagi. Nah, ketika kita live streaming lagi itu biasanya sepi penontonnya ya. Sepi banget penontonnya. Jadi emang harus benar-benar berhati-hati ya. Nah, itu ya teman-teman untuk beberapa hukuman kalau misalkan kita terkena pelanggaran diam. Nah, terus apa yang harus kita hindari ataupun apa yang harus kita lakukan agar terhindar dengan yang namanya itu pelanggaran diam. Ini saya akan jelaskan aja sedikit ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di bagian TikTok Shop Sales Center. Yang pertama, di sini usahakan ketika live streaming itu ada gerak ataupun ada aktivitas. Kalau misalkan kalian review review baju gitu kan, ataupun review tas ataupun yang lainnya yang pakai muka itu masih enak ya untuk reviewnya. Jadi masih ada aktivitas dan bisa berinteraksi dengan penonton. Kalau misalkan yang tanpa muka, misalkan cuma tangan aja ya seperti skincare gitu kan, hijab ataupun masih banyak lagi yang pakai tangan tanpa muka gitu kan, itu harus benar-benar gerak tangannya teman-temannya ataupun ya kayak semacam digerakin barangnya agar tidak terkena pelanggaran diam. Terus selanjutnya di sini berinteraksi dengan pengguna secara aktif ketika live, mau itu pengenalan ataupun review produk. Jadi kalau misalkan udah habis yang namanya itu topik, review aja lagi ya, terus-terusin aja di review teman-teman ya. Itu lebih baik menurut saya dibandingkan harus diam ya, meskipun capek gitu kan, meskipun capek nggak ada penonton, tapi lebih bagus seperti itu. Lebih bagusnya kenapa? Karena kalau misalkan kita terus-terusan ngobrol gitu kan, terus-terusan berinteraksi tanpa adanya penonton, akun kita bakalan aman dan akan terhindar yang namanya itu sepi penonton untuk live selanjutnya ataupun untuk live besoknya. Dibandingkan kita diam gitu kan, karena udah habis topik, diam, terkena shadow ban ataupun terkena yang namanya itu pelanggaran diam, sudah mah dikenakan poin penalti, ditambah lagi penontonnya sepi. Ini bakalan ribet.
dan nggak tahu kapan penontonnya itu bisa normal kembali di akun yang sudah terkena pelanggaran diam. Sampai sini jelas teman-teman ya. Nah, yang terakhir, jika teman-teman itu ada problem kecil, misalkan ketika live streaming itu azan ya, misalkan itu mau gantian sholat, ataupun pas nanti ya mau puasa gitu kan, mau buka puasa, ataupun teman-teman itu mau ke toilet dulu, ataupun mau ngambil minum gitu kan. Nah, biasanya itu kan harus ditinggal dulu ya live streamingnya. Nah, kalian bisa menggunakan fitur jeda. Nah, fitur jeda ini bisa mengamankan kalian dari yang namanya itu pelanggaran diam. Jeda di sini itu hanya dikasih waktu 5 menit. Jadi kalau misalkan 5 menit kalian itu nggak kembali lagi ketika live streaming, maka video kalian akan dihentikan oleh sistem TikToknya. Dan untuk fitur jeda ini hanya diberikan kesempatan 3 kali ketika live streaming. Jadi per live streaming itu dikasih 3 kali kesempatan ya. Jadi kalau misalkan kalian streaming 2 jam, 4 jam itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk fitur jeda tersebut. Nah, sampai sini jelas? Kalau misalkan jelas, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Pada intinya pelanggaran diam ini adalah ketika kita tidak berinteraksi ataupun tidak beraktivitas sama sekali, cuman dia muncul, dan ini kita harus hindari. Ini adalah faktor yang sangat sepele tapi sangat merugikan untuk kita sebagai penjual. Nah, makanya di sini kita harus hati-hati lagi karena di sini mulai sensitif teman-teman ya untuk live streaming. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.